Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang murid dari Sekte Qinglong yang sedang membicarakan persiapan pertarungan antara Cupeng dan juga Gong Luyun. Di satu sisi mereka juga meragukan kalau Cupeng akan datang karena selama setengah tahun dia tidak ada kabar sama sekali. Sementara di saat yang sama, Gong Luyun dilatih penuh dengan salah satu petinggi Istana Qilin, jadi jelas menurut mereka pertarungan ini tidak seimbang. Kalau Cupeng ada di sini, mereka juga akan menyarankannya untuk pergi saja daripada harus bernasib sama seperti saudara-saudaranya yang terbantai di kota Kaosan. Tiba-tiba saja ada sebuah burung elang putih yang hinggap di atas gerbang dan ya, benar sekali, itu adalah Bang Cupeng. Salah seorang murid yang membicarakan Cupeng sebelumnya langsung mengantarnya masuk ke dalam sekte sembari memberikan informasi yang tidak mengenakan. Ternyata sekembalinya Luyun setelah berguru dengan Lin Ran, dia benar-benar membuat semua murid keluarga Chu yang ada di sekte Qinglong menderita. Tak satupun dari para tetua yang berani untuk memperingati tindakan Luyun karena dia berlindung langsung di bawah Pak Tua Lin Ran yang berasal dari Istana Qilin. Cukup beruntung dalam beberapa kesempatan itu masih ada patriark sekte dan juga suro yang selalu menyelamatkan nasib dari murid-murid keluarga Chu. Ada satu hal lagi yang dirasa cukup kejam di mana Gong Luyun bekerja sama dengan tetua gendut untuk membuat para murid dari keluarga Chu bekerja sebagai kuli di belakang gunung. Sejujurnya jika Cupeng tidak kembali, mungkin saja nasib dari para murid-murid keluarga Chu ini akan sangat memprihatinkan. Sementara itu di belakang gunung murid-murid dari keluarga Chu sedang bekerja guna menjalankan semua yang diperintah oleh ketua gendut dan juga Gong Luyun. Di sana si pemuda sebagai bawahan dari Luyun meminta Cuwei untuk segera menyelesaikan belati yang dipesan oleh Gong Luyun. Di satu sisi dia sudah sangat kelelahan karena bekerja tanpa henti siang dan malam tanpa istirahat. Cuwei sebagai senior meminta Sujen untuk tahan sebentar lagi karena dia sangat yakin kalau Cupeng akan kembali ke sekte. Namun ia di sini malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari anak buah Gong Luyun di mana Cuwei dipukuli tanpa ampun dan akan dihancurkan kultivasinya karena dia masih menyimpan kepercayaan kalau Cupeng akan kembali ke sekte Qinglong. Bukan hanya menghancurkan meridiannya saja, dia juga menggunakan sebuah parang untuk mengancam agar dia tidak membicarakan Cupeng lagi. Namun di sini dia tetap percaya kalau Cupeng akan kembali serta membalaskan dendam keluarga Chu yang sudah dibantai oleh Gong Luyun. Di saat pemuda ini hendak kembali menebas leher Cuwei dan akhirnya Cupeng pun datang dan langsung menaboknya hingga membuatnya terlempar. Tanpa ragu-ragu juga Cupeng mematahkan tangannya sekaligus membuatnya musnah dengan kekuatan mental yang Cupeng miliki. Cupeng sendiri kelihatan langsung memeluk Cuwei yang sedang terluka sangatlah parah. Dan dia juga terlihat senang karena akhirnya Cupeng pulang kembali ke sekte Qinglong. Tak lama kemudian dia juga langsung pingsan karena luka yang dia derita cukuplah parah. Melihat kondisi ini pun Dandan lantas berbicara kepada Cupeng kalau dia bisa mengembalikan kondisi dari Cuwei seperti semula dan bahkan dia bisa mengembalikan meridiannya yang sudah rusak. Ternyata diketahui di dalam ikatan antara Dandan dan Cupeng ada semacam formasi bernama formasi Sura yang bisa menyembuhkan meridian seseorang. Namun syaratnya harus ada meridian dari orang lain yang dikorbankan. Mendapati hal ini, Cupeng pun langsung terpikirkan untuk mengambil meridian murid-murid yang sudah menindas dari keluarganya. Di satu sisi, murid-murid yang menindas keluarga Chu ini kelihatan sudah sangat ketakutan. Mereka juga berucap rela melakukan apapun asalkan Cupeng tidak membunuh mereka. Sementara itu di tempat lain Gong Luyun sedang bersiap menggunakan pakaian untuk pertarungan hidup dan mati. Beberapa orang anak buahnya juga kelihatan sedang membicarakan kalau para panatua sekte sekaligus tamu sudah mulai berdatangan ke dalam arena pertarungan. Namun menurut mereka nampaknya para tamu tersebut akan kecewa karena Cupeng tidak akan datang di pertarungan hidup dan mati pada hari ini.
Tiba-tiba saja datang 2 orang anak buah Gong Luyun yang mengabarkan kalau Cupang sudah kembali. Di saat itu pula Luyun meminta mereka semua untuk keluar terlebih dahulu karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Kembali lagi ke Cupang, dia sudah berhasil mengambil meridian Muri di sana dan langsung mentransferkan kepada Cuai menggunakan formasi Suro. Bukan hanya sembuh saja dari luka-lukanya, Cuai juga terlihat dipromosikan ke tingkat kedua. Beberapa saat kemudian Cupang juga kelihatan melihat sebuah pisau pesanan dari si gendut yang mana nanti pisau tersebut akan diberikan kepada Luyun. Sementara itu di arena terlihat sudah ramai orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertarungan termasuk Luyun yang sudah masuk ke dalam arena. Di tempat penonton ada Sumei serta Suro dan juga Patria keluarga Su. Dan tidak ketinggalan juga pemimpin kota Suwanu yang merupakan ayah dari Gong Luyun yaitu Gong Tianping. Beberapa saat kemudian persatuan Master Mental juga datang ke Sekte Kinglong untuk melihat secara langsung pertarungan hidup dan mati dari Cupang. Patriark Sekte melihat hal ini pun langsung kaget serta meminta maaf kepada persatuan Master Mental karena dia tidak bisa memberikan sambutan yang begitu baik. Di saat itu pula muncul tetua juga yang mengatakan kalau persatuan mental datang itu karena undangan darinya. Namun salah satu master di sana menjelaskan mereka juga pasti akan datang tanpa diundang olehnya. Karena mereka ingin melihat kekuatan Cupang yang juga adalah anggota dari persatuan master mental yang memiliki jubah abu-abu. Sontak ucapan itu membuat semua orang kaget karena mereka tidak menyangka selama Cupang menghilang. Tidak ada kabar dia sudah menjadi master mental dengan jubah abu-abu. Di sana juga Patriark Su juga kembali menggoda kedua anak perempuannya untuk menikah dengan Cupang. Namun di sini Sumei dan Suro malah kelihatan marah kepada sang ayah karena mereka menganggap ayahnya tidak punya rasa malu sama sekali terhadap Cupang yang mana dia sudah banyak membantu keluarga Su. Di satu sisi Gong Tianping berbicara kalau Patriark Su tidak perlu khawatir karena menikah atau tidaknya Cupang dengan Sumei atau Kasuro itu tidak akan pernah terjadi karena pada hari ini Cupang akan mati di tangan Gong Luyun. Beberapa saat kemudian Patriark Sekte melakukan pembukaan pertarungan hidup dan mati antara keduanya. Ketua Sekte berbicara bagi siapapun yang memenangkan pertarungan nanti tentu saja akan menjadi masa depan untuk Sekte Kinglong dan juga wilayah Qingzhou. Setelah Patriark berbicara, Gong Luyun melanjutkan bacotannya di dalam arena. Alih-alih memberikan sambutan dengan baik, Luyun malah menyalahkan Cupang yang sudah membuat pertarungan hidup dan mati ini terjadi. Di sana tiba-tiba saja dari arah lain Cupang langsung masuk ke dalam arena bersama beberapa orang murid keluarganya. Pertarungan hidup dan mati antara Cupang dan juga Luyun pada hari ini resmi dimulai. Di sini Cupang langsung melemparkan pisau yang dibuat oleh Cuai sebelumnya kepada Luyun. Yaitu sebagai pengingat bahwa Luyun akan mengakhiri hidupnya jika Cupang berhasil bertahan dari 3 serangan. Dan ya, Gong Luyun pun langsung membuka pertarungan dengan beberapa serangan ke arah Cupang. Alhasil baku hantam di antara kedua orang jenius ini benar-benar luar biasa. Di satu sisi Cupang juga sedikit menyadari kalau kemampuan Luyun sama persis seperti teknik yang digunakan oleh Lin Ran untuk menyerangnya. Kita kembali dibawa beberapa hari sebelum pertarungan di mana Luyun pulang ke kota Suwanu untuk menemui ayahnya. Gong Luyun berkata kepada Gong Tianping bahwa peluang untuk mengalahkan Cupang semakin besar setelah dia dibantu oleh Lin Ran. Mendengar itu, Gong Tianping sangat bangga dan dengan penuh keyakinan bahwa anaknya akan membunuh Cupang. Kembali ke pertarungan, Cupang kelihatan terus-terusan dipaksa bertahan oleh Gong Luyun yang terus memberikan gempuran menggunakan teknik rahasia milik Lin Ran. Meskipun kondisi tubuhnya yang sudah sempoyongan, Cupang masih bisa bangkit dan berkata, apakah hanya segini saja kemampuan dari Gong Luyun? Sontak hal ini pun kembali menyulut emosi dari Gong Luyun yang langsung memberikan serangan kepada Cupang. Serangan kali ini juga bisa dibilang cukup kuat karena teknik rahasia Pak Tua Lin Ran benar-benar telak mengenai Cupang. Cupang pun kelihatan pingsan dan seperti sudah tidak ada harapan lagi untuk memenangkan pertarungan ini.
Sumai dan juga Suro serta murid-murid dari keluarga Chu seakan tidak percaya kalau Cupang bisa dikalahkan oleh Luyun. Begitu pula dengan para tetua sekte yang menganggap kalau pertarungan ini sudah selesai dan Luyunlah yang menjadi pemenangnya. Sementara itu, Suro meminta Sumai untuk tenang terlebih dahulu karena saat ini dia sendiri masih bisa merasakan napas dari si Cupang. Di saat yang sama, dari arah arena, ekspresi dari Luyun kelihatan sangat lega ketika melihat Cupang yang terkapar. Dia pun kemudian mengangkat tangannya ke arah penonton guna memastikan bahwa dia adalah pemenang pertarungan ini. Di saat euforia kemenangan sedang berlangsung, tiba-tiba saja suara penonton menjadi senyap sunyi dan tidak bergeming sama sekali. Dan ya, Cupang ternyata masih bugar serta langsung menagih janji guys, agar Luyun bunuh diri karena Cupang yang sudah bertahan dari 3 serangan kuatnya. Ekspresi dari Luyun berubah dengan drastis ketika Cupang yang memintanya untuk menepati perjanjian. Sontak saja Luyun pun menjadi agak terkejut ketika melihat Cupang yang baik-baik saja. Serta ia juga akhirnya menyadari jika Cupang tadi sedang berpura-pura pingsan. Akhirnya sekarang kamu paham, maka bunuhlah dirimu dengan seksama. Jikalau tidak berani melakukannya, Cupang mengatakan maka tanggunglah rasa malu tersebut seumur hidupnya. Gong Luyun pun menyadari bahwa niat dari Cupang tersebut dilakukan agar dia menanggung malu seumur hidup dan di sini Gong Luyun merasa kalau Cupang cukuplah licik. Dengan sangat terpaksa, Luyun pun mengambil pisau yang sudah disediakan serta berniat mengakhiri hidupnya di atas arena. Namun siapa yang menyangka bahwa Luyun mengingkari kesepakatan dengan mencoba untuk menyerang Cupang menggunakan pisau tersebut. Hal ini pun sontak membuat Cupang sangat marah dan mengeluarkan teknik rahasia untuk menyerang Gong Luyun. Karena sudah kepalang tanggung dan sudah malu kepada semua orang, akhirnya Luyun mengaktifkan obat terlarang pemberian Linran yang sudah dia minum sebelumnya. Fisik dan kekuatan dari Luyun dengan seketika langsung ditingkatkan karena efek dari obat terlarang tersebut. Namun di satu sisi obat terlarang ini juga akan menyerang balik si pengguna ribuan kali lebih menyakitkan dari obat biasa. Dan pun kemudian meminta Cupang untuk berhati-hati karena obat terlarang yang digunakan oleh Luyun itu bisa dibilang cukup kuat. Sementara itu Patriark Sekte langsung meminta semua tetua untuk menghentikan Luyun karena dia sudah jelas melakukan kecurangan. Namun dengan tegas Cupang berteriak kepada semua orang kalau tidak ada yang boleh mencampuri pertarungannya kali ini. Serangan dengan kekuatan penuh disiapkan oleh Gong Luyun setelah kekuatannya benar-benar ditingkatkan. Sementara bagi Cupang dia sejenak terpejam sembari menyiapkan sebuah teknik 3 gaya guntur untuk mencoba menandingi Luyun. Sontak hal ini pun membuat Luyun tertawa terbahak-bahak karena bagaimana bisa Cupang menggunakan teknik pemula atau teknik dasar untuk menghalau serangannya. Sembari menyerang, Cupang mengatakan aku menggunakan sebuah teknik dasar untuk mengajarimu menjadi seorang murid sekte. Dan ya, benar saja teknik pemula atau teknik dasar yang digunakan oleh Cupang itu berhasil menghalau serta menyerang balik Luyun hingga dia tidak berdaya. Dan sekarang juga sudah bisa dilihat dampak buruk dari obat terlarang yang mulai menggerogoti Gong Luyun. Di saat itu pula Cupang menyeret Gong Luyun yang sudah tidak berdaya ke depan murid dari keluarga Chu sambil menghentakkan kepala Gong Luyun ke atas tanah. Cupang terus berkata, ini untuk murid-murid keluarga Chu yang sudah kau siksa. Ini untuk keluarga Chu di kota Kaosan yang sudah kau hancurkan. Dan ini adalah untuk ayahku yang sudah engkau bantai. Sontak ucapan Cupang membuat semua orang kaget bukan kepalang. Tidak terkecuali murid keluarga Chu yang juga mengetahui kalau Gong Luyunlah dalang di balik penyerangan keluarga mereka di kota Kaosan. Dari arah lain, tetua gendut meminta Cupang untuk tidak asal bicara tanpa adanya sebuah bukti. Dan di saat itu pula Cupang menunjukkan sebuah surat yang ditulis langsung oleh Gong Luyun untuk para bandit di desa Wuhu guna membantai keluarga Chu mereka. Tetua gendut yang terus-terusan membantah akhirnya terdiam ketika Gong Luyun mengakui kalau dia memang yang sudah menulis surat tersebut. Namun di sini Luyun juga yakin kalau Cupang tidak akan berani untuk membunuhnya.
Dia sangat percaya diri dengan kedudukannya sebagai tuan muda kota Suwon, jadi Cupeng tidak akan berani untuk mengayunkan pisau di tangannya. Beberapa saat kemudian juga terdengar sebuah trompet yang menandakan kalau istana Qilin juga akan datang ke sekte Qinglong. Mendapati hal ini pun, Lu Yun mempertegas kalau Lin Ran dari istana Qilin adalah ayah angkatnya, dan hal tersebut langsung membuat kondisi Cupeng semakin tertekan. Ya, Lin Ran pun datang ke sekte Qinglong dan langsung ingin membuat kesepakatan lagi dengan Cupeng. Di dalam kesepakatan tersebut, Lin Ran ingin kalau Cupeng melepaskan Lu Yun dan sebagai imbalan dia juga akan memberikan beberapa hadiah serta akan merekomendasikan si Cupeng kepada dinasti Jiang melalui istana Qilin mereka. Cupeng di sini bertanya kepada Lin Ran bagaimana jika dia menolak kesepakatannya. Dan di saat itu pula Lu Yun menyambung pembicaraan dengan mengatakan kalau semua keluarga Chu akan musnah jika Cupeng menolak permintaan dari Lin Ran. Sontak hal ini lagi-lagi membuat Cupeng sangat kesal karena dia berada dalam posisi yang cukup tertekan. Lin Ran kembali berbicara kalau omongannya barusan bisa dipegang dan semua orang yang hadir di tempat ini bisa menjadi saksi. Ketika Cupeng sudah mulai luluh dan akan melepaskan Lu Yun, di saat itu pula Cuei dan murid-murid keluarga Chu lainnya berteriak kalau tidak peduli apapun yang terjadi pada hari ini, dendam keluarga Chu mereka harus tetap dibalaskan. Kebisingan yang dibuat murid-murid keluarga Chu ini membuat Lin Ran marah dan menyerang mereka semua. Dan tentu saja hal ini langsung membuat Cupeng marah serta berniat kembali membunuh Gong Lu Yun di hadapan Lin Ran. Tanpa keraguan-raguan lagi dan sambil mengingat sang ayah, Cupeng mengayunkan pisau ke arah Lu Yun untuk membuatnya tewas. Sejenak suasana pun menjadi hening karena Gong Lu Yun itu sudah tewas. Namun semua orang langsung dibuat gempar ketika Lin Ran menginginkan nyawa setiap orang yang ada di tempat ini agar dikuburkan bersama dengan mayat anaknya. Setelah ucapan Lin Ran terdengar, pasukan istana Qilin itu tiba-tiba berubah menjadi pasukan yang sangat kuat dengan Rana Xuanwu. Lin Ran juga meminta pasukannya untuk membunuh semua orang di tempat ini dan jangan menyisakan satu orang pun. Sontak hal ini pun membuat Cupeng sangat marah dan meminta Lin Ran untuk menghentikan serangan pasukan dari istana Qilin. Karena semua kejadian di hari ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua orang. Namun di sini Patua Lin Ran tetap tidak menghiraukan ucapan Cupeng. Dan di saat yang sama Persatuan Master Mental membuat sebuah formasi kuat guna melawan pasukan istana Qilin. Sontak hal ini pun memancing reaksi dari Lin Ran yang langsung berniat menyerang pasukan Master Mental yang sedang berfokus mempertahankan formasi tersebut. Cukup beruntung dengan kekuatannya Cupeng memaksakan diri untuk menghalau serangan dari Lin Ran. Tidak hanya mempertahankan formasi saja, Persatuan Master Mental juga membantu Cupeng untuk menekan Lin Ran. Momen ini pun membuat Pak Lin Ran sadar kalau Persatuan Master Mental akan merepotkannya. Dia pun kemudian memutuskan untuk mengaktifkan obat terlarang demi bisa membalaskan dendam anaknya. Aktifnya obat terlarang dengan sekejap membuat Pak Tua Lin Ran berhasil menaikkan ranahnya ke ranah Tianwu. Fisiknya juga ikut mengalami perubahan yang begitu besar. Pada level ini, tekanan dari seorang praktisi ranah Tianwu tidak bisa dihadapi oleh siapapun, termasuk Persatuan Master Mental. Bahkan ketika Pak Tua Lin Ran mendekati seseorang, maka tidak akan ada yang bisa bergerak sama sekali karena sepenuhnya sudah ditekan oleh ranah Tianwu. Lin Ran di sini juga hampir kehilangan kesadaran karena bisa dibilang dia membunuh semua orang secara acak. Mendapati hal ini pun Cupeng lantas berteriak kepada Lin Ran bahwa dialah orang yang sudah membunuh anaknya. Lin Ran yang menyadari kalau orang yang tadi berteriak adalah Cupeng, lantas ia pun menangkapnya. Dia juga secara kejam meminta Cupeng untuk bunuh diri dengan pisau yang digunakan ketika membunuh anaknya. Bahkan di sini Lin Ran menggunakan metode yang cukup licik, yaitu membunuh semua orang di hadapan Cupeng agar dia mau menuruti perintahnya. Saat giliran Suro dan Sumei hendak dibunuh oleh Lin Ran, Cupeng pun terpaksa akan menuruti perintah Pak Tua Lin Ran karena dia tidak ingin Suro dan Sumei mati begitu saja. Keputusan ini sempat ditentang oleh Patriark Sekte dan juga Ketua Ju.
Karena yang mereka berdua rasakan itu bahwa nyawa dari Cupang begitu penting. Begitu pula dengan Dandan meminta Cupang untuk tidak bunuh diri serta menyarankan Cupang untuk lari saja menggunakan teknik terbang. Karena terus mendapat penolakan dari Cupang, Dandan pun berniat mengambil paksa tubuhnya untuk melarikan diri. Namun ternyata Cupang yang sudah menanamkan kekuatan mental di dalam kesadarannya, jadi Dandan tidak akan bisa mengambil alih tubuhnya begitu saja. Karena tekadnya sudah bulat, pada akhirnya Cupang pun tiba-tiba pisau yang digunakan untuk bunuh diri hancur begitu saja. Ternyata ini semua ulah Qing Peng yang memang sudah berniat datang ke Sekte Qinglong untuk melihat pertarungan hidup dan mati Cupang. Sontak kedatangan Qing Peng membuat Lin Ran terkaget-kaget. Karena mereka berdua memang sama-sama berasal dari istana Qilin. Tapi kalau Qing Peng punya jabatan yang lebih tinggi ketimbang dari Lin Ran. Qing Peng yang di sini kelihatan langsung memarahi Lin Ran karena dia sudah memakan obat terlarang serta menindas murid junior seperti Cupang. Terlebih lagi, Qing Peng di sini menunjukkan ranah Tianwu yang sebenarnya di hadapan Lin Ran sembari memintanya berhenti dan merenungi kesalahannya hari ini. Namun karena sudah gelap mata dengan kematian anaknya, Lin Ran tetap akan memaksakan diri melawan Qing Peng pada saat ini. Tapi namanya juga ranah Tianwu palsu, jadi Qing Peng dengan sangat mudah mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan saja. Qing Peng di sini meminta maaf kepada semua orang atas kelakuan dari Lin Ran dan dia juga meminta ketua sekte untuk membawa Lin Ran ke istana Qilin guna mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Adapun untuk luka-luka yang didapat oleh semua orang, Qing Peng mengambilkan kantong milik Lin Ran untuk membagikan obat mistik terbaik yang ada di dalamnya. Di sini ada hal yang cukup menarik, di mana Qing Peng menemukan sebuah surat di dalam kantongnya. Itu berisi kalau Lu Yun sebenarnya adalah anak kandung dari si Lin Ran. Sontak kali ini pun membuat semua orang kaget. Tian Ping yang merupakan pemimpin kota Suanu itu menjadi kaget. Beberapa saat kemudian Cupang mendatangi Qing Peng dan berterima kasih karena hari ini Qing Peng kembali menolongnya. Namun di sini Qing Peng meminta Cupang untuk tidak berlebihan karena mereka juga sudah mengenal satu sama lain. Terlebih lagi secara tidak terduga Qing Peng meminta Cupang untuk menjadi bawahannya di istana Qilin guna bisa menggantikan posisi Lin Ran. Di saat yang bersamaan, Qing Peng juga meminta pasukan istana Qilin untuk membawa pulang Lin Ran agar dia bisa mendapat hukuman di istana Qilin. Beberapa saat kemudian ketua sekte dan semua master yang ada di dalam arena berterima kasih secara khusus kepada Qing Peng karena dia sudah meredakan kekacauan di tempat ini. Lagi dan lagi dengan sifat cerianya. Qing Peng meminta patriark sekte tidak perlu sungkan karena bagaimana bisa dia akan membiarkan rekannya Cupang itu dalam masalah. Pada saat menyebut nama Cupang, Qing Peng baru sadar ternyata Cupang sudah menghilang dari tempat ini. Cupang dah. Sementara itu kereta kuda yang membawa Lin Ran tiba-tiba saja berhenti di tengah jalan. Ternyata berhentinya kereta kuda disebabkan oleh Tian Ping yang datang dengan amarah yang menggebu-gebu. Karena merasa selama ini sudah ditipu oleh istrinya yang mempunyai hubungan gelap dengan Lin Ran. Di luar dugaan, di sini Tian Ping mengakui kalau dialah sebenarnya dalang utama yang membuat keluarga Chu di kota Kaosan dibantai oleh bandit desa Wuhu. Jadi bisa dipastikan bukan Lu Yun yang telah melakukannya. Di dalam kondisi seperti sekarang, Lin Ran masih kepikiran dengan sebuah rencana busuk, di mana dia rela dibunuh oleh Tian Ping saat ini, asalkan Tian Ping menyebarkan berita kalau Cupanglah yang sudah membunuhnya. Dengan begitu dia yakin pemimpin istana Qilin itu akan membuat Cupang berada dalam kesulitan. Dan dengan sekejap Lin Ran pun musnah di tangan Tian Ping. Di saat itu pula Cupang muncul dari arah belakang sembari marah karena dia sudah mengetahui dalang sesungguhnya di balik musnahnya keluarga Chu. Mendapati Cupang mengikutinya, Gong Tian Ping lantas menggunakan kemampuannya untuk membekukan Cupang. Namun terlihat kemampuan naga suara di dalam tubuh Cupang dengan sekejap berhasil mematahkan esensi beku yang dibuat oleh Tian Ping. Di sana Cupang mengatakan kalau dia tidak heran kenapa Lu Yun mempunyai sifat seperti itu karena dia dididik oleh orang tua seperti Gong Tian Ping. Dan terjadilah sebuah pertarungan. Kelihatan sekali bahwa Cupang cukup emosi guys, di mana dia di hari ini ingin membalaskan kematian sang ayah kepada Tian Ping.
Pada akhirnya Cupang berhasil membunuh Tianping dengan kekuatan mentalnya. Meskipun sebelumnya Gong Tianping sudah mengemis akan melakukan apapun jika Cupang membebaskannya. 宫天平，没那么容易。不要饶了我！要我做什么都。 Setelah membunuh Tianping, Cupang pun merasa lega karena dendam keluarga Chu terutama sang ayah sudah terbalaskan. Di saat yang sama pula, Dandan menawarkan beberapa kegiatan yang bisa dijalani oleh Cupang setelah hari ini. Misalnya menikahi Sumei dan juga Suro, menjadi panetua di Sekte Qinglong, belajar spiritual bersama Raja Kera atau bahkan mengikuti Qing Peng yang di Istana Qilin. Namun dari semua penawaran Dandan, tidak ada satupun yang bisa membuat Cupang merasa tertarik. Momen ini pun langsung membuat Dandan bertanya apakah yang menarik bagi Cupang pada saat ini. Yang menarik bagi Cupang adalah membuat dirinya lebih kuat lagi agar bisa menemukan rahasia siapakah kedua orang tua kandungnya. Dan ingin tahu alasan kenapa mereka meninggalkan Cupang serta mengungkapkan rahasia kenapa ada dua roh mental di dalam tubuhnya pada saat ini. Dandan yang paham keinginan dari Cupang lantas memberikan saran agar Cupang mempelajari latihan master mental dunia yaitu teknik kaisar. Namun Cupang sama sekali tidak tertarik dengan penawaran dari Dandan. Cupang menyebutkan kalau dia ingin mencapai puncak bela diri dengan mencapai ranah tertinggi melampaui praktisi terdahulu. Hanya ada satu ranah yang belum pernah dicapai oleh semua praktisi di dunia ini, yaitu adalah master perang Sura. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.